Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Pada pembelajaran budi pekerti kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu pelajaran 4. Oke anak-anak, mari kita lanjut pembelajaran budi pekerti. Silakan buka buku kalian halaman 33. Anak-anak, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar tentang aku mau menolong sesama. Menolong sesama berarti menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak, menolong adalah bentuk kita mengasihi orang tersebut. Mengasihi orang yang berbeda dari kita bukan berarti menjadi sama dengan mereka, melainkan bersikap toleransi terhadap mereka. Nah, toleransi, coba anak-anak perhatikan sini ya, itu berarti memiliki sikap menghargai dan menghormati orang yang berbeda dari kita. Bukan kita menjelekkan atau memusuhi mereka, tetapi kita menghormati dan menghargai. Nah, di sini anak-anak ada studi kasus, kalian bisa membaca ya. Yang pertama, misalnya memberikan contoh ya. Dodi beragama Islam. Pada bulan Ramadan, Dodi dan keluarganya akan berpuasa. Padahal setiap hari sepulang sekolah kami selalu menyempatkan waktu untuk makan es krim kesukaan kami berdua di kantin sekolah. Nah, karena pada saat itu Dodi berpuasa, caraku bersikap adalah apa? Anak-anak menulis di sini ya. Contohnya, aku harus menghargai Dodi dengan tidak mengajaknya untuk membeli es krim, sekalipun biasanya setiap harinya aku mengajaknya untuk membeli es krim. Tetapi pada saat dia berpuasa, aku tidak mengajaknya membeli es krim dan bahkan tidak makan es krim di depan Dodi. Nah, itu contohnya. Anak-anak bisa mengerjakan selanjutnya. Oke, berikutnya. Di sini juga ya, ada lanjutannya. Nah, anak-anak, menolong walaupun berbeda. Ini sangat penting. Ya, menolong walaupun berbeda. Terkadang banyak orang atau ada beberapa orang yang memberikan pertolongannya tetapi masih memandang orang itu siapa? Apakah dia asal daerahnya sama denganku? Atau apakah agamanya sama? Nah, seperti itu. Tetapi di sini kita mau diajarkan untuk menolong walaupun berbeda. Nah, ada seorang dokter bernama Dr. Lee Darmawan. Dan saya bacakan ulang ya, Dr. Lee Darmawan dan Dr. Sher. Nah, Dr. Lee Darmawan ini adalah seorang dokter yang sangat peduli terhadap warga yang miskin. Tahukah kalian, Dr. Lee Darmawan ini adalah seorang dokter yang membuat rumah sakit apung. Setelah dia menghabiskan waktu 4 tahun, kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit ini siap mengarungi samudra mengunjungi masyarakat yang membutuhkan. Nah, kapal apung ini adalah kapal untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, yang berada di daerah-daerah terpencil di mana beberapa transportasi tidak ada jalur transportasi untuk ke sana kecuali menggunakan perahu atau kapal apung ini. Nah, anak-anak, Dr. Lee di sini juga dia melakukan pelayanannya sebagai bentuk rasa dia mengasihi, dan dia tidak memilih ketika dia melayani pasien atau orang yang sakit itu, dia tidak melihat, oh ini yang beragama dengan saya, ini yang asal daerah dengan saya. Tidak, tetapi dia menolong semuanya tanpa membeda-bedakan. Dan perlu juga anak ketahui bahwa banyak orang yang menolong Dr. Lee dalam hal dana dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk mengasihi orang lain atau sesama yang berbeda. Nah, anak-anak silahkan kalian membaca ulang tadi tentang Dr. Lee dan kalian menulis di sini sikap apa yang perlu kita teladani dari Dr. Lee. Ya. Selanjutnya yang terakhir, anak-anak mengisi tabel tangan yang menolong. Nah, kalian mewarnai ini ya. Mewarnai seberapa banyak tangan yang kalian warnai itu menunjukkan bahwa anak-anak mau belajar untuk setiap harinya lebih banyak menolong orang lain. Menolong bukan dalam arti
banyak atau berapa jumlah yang kita berikan, tidak. Tetapi hati kita seberapa sering atau kita memiliki rasa peduli yang sangat tinggi terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi anak-anak, sesama itu adalah semua orang yang ada di sekitar kita, ya. Selanjutnya kalian mengerjakan yang terakhir. Ini ya. Siapa sesamamu manusia menurut pendapatmu? Siapa sesamamu? Mengapa kita harus dapat bersikap toleransi kepada sesama? Terus, tuliskan 2 hal yang dapat kamu lakukan untuk menolong teman yang kesulitan. Dan seterusnya sampai selesai ya. Demikian pembelajaran budi pekerti untuk hari ini. Sampai jumpa.